vaginal touch atau pemeriksaan dalam. Oke? Bisa ya, pemeriksaan dalam. Kenapa harus kita pastikan pemeriksaan dalamnya? Nggak boleh kita tolong bersalin kalau kita tahu pembukaannya belum lengkap atau sudah lengkap. Oke? Jadi tekniknya melakukan vaginal touch itu, ya, kan kemarin saya bilang tangan dimasukkan jarinya satu, oke? Dan kalian harus mencari bagian yang lunak dan halus, seperti ini. Kayak gini lah dia terasa. Nah, kayak gini lah porsio namanya. Porsio itu adalah mulut rahim. Jadi kita masukkan tangan, kita harus cari porsio. Biasanya kalau kepalanya masih jauh di atas, porsionya itu belum, agak jauh masih kita raba, agak ke dalam lagi tangan kita meraba-raba, ya kan? Tapi biasanya kalau pembukaan sudah lengkap itu cepat, ya. Oke, porsio itu ya gitu, melunak dan menipis. Menipis ini tergantung pembukaan. Jadi kalian ibaratkan, coba buat tangannya seperti ini. Nah, coba masukkan, bisa kalian sama-sama. Nah, ya, satu dulu, baru dua. Kalau masih belum bisa tangan kalian memasuki ini, berarti pembukaannya belum ada. Kalau satu jari yang bisa masuk, berarti pembukaannya 1 cm. Kalau dua senti, begitulah. Dan kalau dia memang udah pembukaan lengkap, uterusnya langsung melunak atau menipis, berarti sudah bukan lengkap. Ya, apa tadi saya bilang namanya yang kalian cari? Porsio atau ya, gitulah. Jadi kita lihat dulu. Leopard satunya misalnya di atasnya itu bokong, itu ya letak normal ya. Di bawahnya itu kepala. Leopard 2 itu mencari dia punggung kanan atau punggung kiri. Kalau dia teraba memapan sebelah kanan, berarti punggungnya di sebelah kanan. Dengar DJJ-nya di sebelah mana? Iya, di sebelah kanan, karena searah punggung. Jantung kan ke punggung. Oke, kita dengarkan selama 1 menit full. Kita lihat stopwatch atau jam. Kita hitung, normalnya berapa DJJ? 100 sampai 180, atau paling normalnya itu 120 sampai 160 kali per menit. Oke? Bisa ya? Oke? Nah, menunggu ibu untuk yang naik. Kalau ini adalah apa yang namanya? Dukungan sama si ibu. Oke? Sebelumnya tadi kita lepaskanlah sarung tangan. Kalau terkontaminasi ke dalam air klorin. Pernah dengar air klorin? Ini ibaratnya kita letakkan ya. Pernah dengar air klorin? Air klorin itu cara buatnya gimana? Air klorin itu untuk mendekontaminasi alat. Oke? Bisa ya, alat-alat persalinan ya kan? Alat-alat untuk heating. Larutan klorin itu adalah, ini kita pindahkan dulu karena udah selesai. Larutan klorin cara membuatnya misalnya 9:1, 0,1% ya. Satu bagian seperti ini backlin, oke, atau klorin atau backlin bisa yang mengandung klorin ya. Satu bagian kita tumpahkan ke sini. Berarti 9 bagian lagi seperti ini air mentah. Bisa ya? Air mentah, tidak air mah. Nah, itulah larutan klorin. Jadi kalau satu bagian saya buat seperti ini backlinnya, saya tumpahkan, berarti 9 bagian lagi bisa nggak yang seperti ini? Enggak, dia harus bagian yang sama ukuran. Berarti 9 lagi air mentah, ukuran yang sama. Bisa? Itulah cara buat air klorin. Nanti alat-alat semuanya dibuatlah ke situ, direndam selama 10 menit. Bisa ya? Nah, yang kedua kita pakai di dalam persalinan itu adalah air DTT atau desinfeksi tingkat tinggi. Air DTT cara buatnya gimana? Udah belajar? Air DTT itu kita rebus air, kita masak sampai suhu 100 derajat Celcius. Suhu 100 derajat Celcius atau mendidih. Jadi kita masak aja air sampai mendidih, kita dinginkan, itulah kita pakai untuk air DTT. Keperluannya untuk apa? Tadi kalau saya izin pakai air DTT. Oke? Terus nanti membersihkan ibu bersalin pakai air DTT. Jangan kebalik, kalian bersihkan pula ibu bersalin pakai air klorin. Pedih lah, ya kan? Jadi membersihkan ibu bersalin pakai air DTT, desinfeksi tingkat tinggi. Jangan yang baru mendidih kalian buat juga. Saya bilang apa? Yang mendidih kalian diam supaya itulah air DTT. Jadi selalu sedia air DTT, air klorin. Kita ibaratkan inilah ya kan, air DTT sama air klorin.
Oke, bisa ya. Nah setelah itu kita memberi dukungan aja, kita kasih minum, kita anjurkan suami untuk mendampingi si ibu. Jika pembukaan belum lengkap, anjurkan ibu untuk duduk jongkok, ya kan, jalan-jalan, ya kan. Tapi kalau ibunya sangat kesakitan, bisa kita gosok-gosok pinggangnya, atau kita anjurkan suami atau keluarganya gosok-gosok. Bisa nggak minum? Bisa ya, dikasih minum, apalagi kalau lagi capek, ya kan, ibunya kan capek. Anjurkan ibu istirahat di antara kontraksi. Oke, kontraksi atau his. Jadi kalau ada misalnya kalian dengar pernah di rumah sakit, dia his katanya itu adalah kontraksi. Bisa? Ya, sampai di sini ya. Oke, biar kita lanjut ke pertolongan persalinan. Persiapan pertolongan bayi yang bagian 5. Coba kita lihat. Persiapan pertolongan bayi. Oke. Nah, jika diameter kepala bayi sudah ada 5 sampai 6 cm di depan kita, tapi ini bukan, kalau diameter itu kan kayak kepala kita, dia diameter. Berarti pertengahan kan diukur ya, ini ke sini atau ini ke sini. Jadi kalau bukan 10 cm, kepala bayi itu hanya boleh 5 sampai 6 cm diameternya. Melebihi itu, seperti saya jelaskan kemarin, kalau bayinya besar, tidak boleh dipaksa apalagi di atas 4 kilo. Ya kan, ada aja bayi yang besar kan, 4,5 kilo pun ada ya kan. Jadi jangan dipaksa. Oke, bisa? Nah, kita masuk ke pertolongan bayi. Jika kepala bayi sudah membuka pulpa 5 sampai 6 cm, berarti ini sudah lengkap pembukaannya. Tetapi kalau misalnya belum pecah ketubannya, kita lakukan tadi amniotomi. Amniotomi itu adalah pemecahan ya selaput ketubannya. Lupa tadi saya jelaskan tentang amniotomi. Walaupun di praktek di apa itu kan ibaratnya dia udah bukan lengkap, tapi kita contohkan ya amniotominya supaya kalian paham. Oke, letakkan bagian tetap tadi ya satu tangan aja pakai handphone. Setelah pemeriksaan dalam, ternyata pembukaan udah lengkap, tapi ketubannya belum pecah. Berarti perlu kita lakukan pemecahan ketuban. Ada tadi yang namanya setengah koher. Nah, ini dia setengah koher. Bisa setengah koher, dia sebelah untuk dipecahkan air ketubannya. Kita letakkan dia di ujung bagi instrumen supaya bisa diambil pakai tangan kiri. Jadi tadi tangan kita nggak boleh bolak-balik masuk, ya kan? Lupa tadi pecahkan ketuban, nggak boleh kayak gitu ya. Kalau misalnya ketuban belum pecah, ambil setengah koher pakai tangan kiri. Nah, ini tangan masih di dalam 2 jari ini. Nah, seperti ini dia. Kalian harus memasukkan setengah koher di antara sela-sela jari. Jangan kayak gini langsung ya kan, kena tusuk lah nanti apanya. Oke, bisa ya? Ya, kita masukkan di antara sela-sela jari sampai di ujung, putar, tek, langsung dia dipecahkan. Pelan aja, langsung pecah kok itu. Oke, sampai dia di ujung jari, telunjuk langsung putar. Langsunglah dia dipecah, merembeslah dia air ketubannya. Karena kita mau melahirkan bayi, bukan udah lengkap. Oke, bisa ya, merembeslah dia air ke ketubannya. Oke, taruhlah dia di ya, kita nilai air ketubannya yang normal seperti apa saya bilang. Yang normal dia air ketubannya iya, warnanya agak keruh tetapi tidak sampai hijau ya, dia agak keruh, terus baunya bau amis normal ya, bukan bau yang menyengat seperti itu. Dia berarti normal. Kalau misalnya ada yang tidak normal dari air ketuban, misalnya bercampur mekonium. Mekonium itu adalah BAB-nya janin, namanya mekonium. Kalau dia sudah bercampur, berarti ada distress janin, berarti ada kelainan di dalam. Kita harus segera periksa DCC-nya normal nggak, ya kan? Keadaan ibunya normal nggak? Oke? Kalau airnya juga sudah keruh, bisa jadi kehamilannya udah lewat waktu, ya kan? Itu bahaya nggak bahaya? Jadi kita cek ya. Jadi air ketuban itu selalu kita nih, oke? Nah, jika kepala bayi sudah membuka 5-6 cm di depan vulva,
kita letakkanlah di atasnya itu handuk bersih. Oke, di bawahnya itu kain yang dilipat sepertiga. Nah, kalau dilipat sepertiga itu seperti ini ya, ada di ujung-ujungnya. Ini kan tadi udah kalian letakin, kita ulang aja ngeletakinnya. Kain sepertiga kayak gini ya, ada ujungnya kayak gini. Itu namanya dilipat sepertiga. Itu nanti gunanya untuk menahan peri. Angkat sedikit ya Bu, gitu ya.